Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di kelas Lab Advance 2. Nah, dimana pada hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan kelima. Nah, di pertemuan 5 ini materi yang akan kita bahas hari ini itu masih sama dengan yang minggu kemarin tentang allocation and depreciation of difference. Nah, jadwal kita hari ini kita akan membahas problem 4, dimana kurang lebih sih problem 4 ini mirip seperti yang problem 6 kemarin. Cuma mungkin ada tambahan satu jenis aset, yaitu adalah inventory teman-teman. Ya, seperti itu. Oke. Oh iya, pertama-tama saya akan coba sampaikan dulu ya ralat modulnya, dimana ralatnya itu terdapat pada baris kedua nih, yang udah saya kasih warna yang udah saya kasih highlight warna kuning. Nah, ralatnya itu dimulai dari kata dimana sampai dengan $10. Nah, isi ralatnya adalah yang di sini teman-teman. Kan tadi awalnya itu adalah kalimatnya pada tanggal 1 Januari 2021 SpongeBob.co mengakuisisi 220.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co, di mana harga pasar saham tersebut adalah $12 dan harga parnya $10. Nah, teman-teman ganti menjadi kalimat yang warna biru ya. Oke, kalian bisa pause dulu videonya untuk mengeditnya. Oke. Nah, kalau udah, coba kita simak dulu ya soal problem 4-nya seperti apa. Oke. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021, SpongeBob.co mengakuisisi 220.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co dengan menerbitkan saham biasa yang memiliki harga pasarnya 24 dan parnya 15 sebanyak 110.000 lembar. Nah, selain menerbitkan saham, SpongeBob.co juga mengeluarkan sejumlah uang sebesar 2.500.000. Dimana di sini guys kita dikasih tahu ada struktur modal yang dimiliki oleh Squidward Co terdiri dari preferred stock, common stock, OCC hingga treasury stock ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih adalah informasi untuk equity pada awal akuisisi milik si subsidiary teman-teman. Ya, miliknya Squidward Co. Informasi equity pada awal akuisisi kayak gitu. Nah, lalu juga kita dikasih informasi atas aset-aset milik Squidward Co nih, apakah kondisinya understated maupun overstated ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, mungkin bedanya itu kalau di problem 4 ini kita akan coba ya membahas alokasi untuk inventory nih teman-teman, yang di minggu kemarin belum ada. Nah, seperti itu. Lalu ada juga nih informasi tambahan atas kondisi dari masing-masing aset nih ya. Ada inventory, building, mesin, dan juga goodwill. Nah, berarti goodwill ini nanti kita akan melakukan impairment test of goodwill teman-teman ya. Kita bandingin nilai fair value dengan book value-nya setiap tahun kayak gitu. Lalu kalau kita scroll lagi ke bawah sedikit, di sini ada informasi atas net income dan juga dividen milik si kedua buah perusahaan ya. Dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, ini lengkap nih ya. Nanti kita akan pakai angkanya teman-teman di jurnal kayak gitu. Nah, yang terakhir, apa yang diminta di soal? Yang pertama adalah membuat jurnal eliminasi pada tahun 2022 dan 2023 dengan metode cost ya, dengan menggunakan cost method. Lalu yang kedua adalah kita diminta membuat perhitungan CI dan NCI terhadap consolidated income untuk tahun 2023. Nah, jadi kalau di problem 4 ini kita nggak lagi menggunakan dua metode ya teman-teman, hanya fokus kepada cost method. Dan memang nanti yang keluar di ujian tuh yang metode cost saja teman-teman ya, kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa langsung ya mulai pembahasan problem 4 nya. Ini saya coba split dulu screen-nya. Nah, sudah. Oke, pertama kali hal yang teman-teman bisa lakukan dalam mengerjakan soal lab advance ini
Ya, kita cari tahu dulu nih berapa ownership ya atau kepemilikan saham dari si parent terhadap subsidiary-nya. Nah, caranya gimana? Kita bagi antara saham yang dibeli oleh si parent ya, dengan total saham yang beredar miliknya si subsidiary, teman-teman ya, dengan outstanding share dan kata lainnya kayak gitu. Oke. Yang pertama, kita cari tahu dulu ya berapa lembaran saham yang dibeli oleh si parent. Nah, ini teman-teman bisa dapetin informasinya pada kalimat paling pertama. Nah, di mana SpongeBob Co. ini mengakuisisi 220.000 lembar saham milik si subsidiary-nya, si Squidward, kayak gitu. Oke, berikutnya coba kita cari tahu ya, berapa sih jumlah lembaran saham yang beredar miliknya si subsidiary. Nah, ini teman-teman bisa merujuk kepada informasi equity pada date of acquisition miliknya si subsidiary. Nah, berarti teman-teman akan gunakan angka struktur modal yang di sini nih, yang dimiliki oleh Squidward Co. Nah, angka mana yang akan kita pakai? Yaitu adalah common stock dan juga treasury stocknya, teman-teman. Kebetulan ada ya informasi untuk treasury, maka ini harus kita gunakan juga. Oke, teman-teman, kalau misalnya masih ingat ya cara yang di pertemuan section 4 kemarin, cara untuk mencari outstanding share-nya itu kita akan kurangin ya share yang issue di common stock dikurangin sama treasury stock-nya. Nah, berarti caranya adalah 3 juta ini kita bagi dengan 10. Nah, terus kita kurang sama treasury stock-nya nih, 125.000 kita bagi dengan 5 parnya. Nah, ketemu deh. Total saham yang beredar adalah 275.000. Sekarang ownership-nya jadi berapa persen, teman-teman? Yaitu adalah 80%. Nah, kayak gini. Kalau udah dapet ya persentase ownership-nya, kita bisa langsung lanjut kepada jurnal eliminasi untuk yang metode cost. Nah, kayak gitu. Oke. Oh ya, ada satu hal yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman, yaitu adalah terkait dengan tahun apa sih yang sedang tahun berapa sih yang sedang kita bikin jurnal. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih permintaan ke soal, kita kan diminta membuat jurnal eliminasinya itu pada tahun 2022 dan juga tahun 2023. Nah, kalau kalian simak nih informasi di awal ya, kita kan melakukan akuisisinya pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, dengan kata lain, tahun 2022-nya ini ya, sekarang merupakan tahun akuisisi kedua kita. Nah, berarti tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga kita melakukan akuisisi. Seperti itu. Jadi jurnalnya itu yang tahun pertama kita lewatin, teman-teman. Langsung kita buat yang tahun kedua dan tahun ketiga. Kayak gitu. Nah, untuk membuat jurnal eliminasi yang cost method, kita coba mulai dulu dari jurnal reciprocity. Nah, jurnal yang unik di metode cost yang hanya punya di cost method aja. Kalau di metode complete equity kita nggak buat jurnal reciprocity ini, kayak gitu. Oke. Nah, karena kita mulai mencatat eliminasinya itu dari tahun kedua, maka kita udah bisa nih membuat jurnal reciprocity. Ya, ingat ya kalau jurnal reciprocity itu kita buatnya di periode kedua kita melakukan akuisisi. So, di tahun ini kita sudah bisa bikin si reciprocity-nya, teman-teman. Kayak gitu. Oke, cara mencari reciprocity untuk tahun yang sekarang adalah kita harus cari tahu dulu nih berapa nilai return earning pada awal tahun berjalan ya 1 Januari 2022 dan juga nilai return earnings pada 1 Januari 2021. Oke, kalau teman-teman mau lihat nih nilai RE tahun 1 Januari 2021, kita bisa menggunakan angka di sini ya. Angka struktur modal awal nih pada saat akuisisi, bahwa nilai return earnings-nya di sini dikatakan senilai 1.500.000. Oke, maka teman-teman bisa catat di sini ya. 1 Januarinya adalah 1.500.000. Lalu berikutnya kita coba cari tahu berapa nilai return earnings pada 1 Januari 2022.
Nah, berarti teman-teman harus update nih angka dari return earnings yang awal, kalian tambahin dengan net income di tahun 2021 dan juga dikurangi sama dividen di tahun yang 2021 juga, seperti itu. Nah, berarti 1.500.000 kalian tambah ya dengan net income-nya si subsidiary senilai 845.000 nih miliknya Squidward, dan juga 100.000 nih dikurang dengan dividen 100.000, maka ketemu angka return earnings-nya sekarang adalah 2.245.000. Nah, sekarang teman-teman udah bisa nih membuat jurnalnya, yaitu adalah investment in S pada beginning return earnings parent. Angkanya berarti 2.245.000 kita kurang sama 1.500.000, lalu kita kali dengan persentase ownership-nya 80%. Oke, ketemu reciprocity-nya 596.000. Oke, itu untuk yang reciprocity sudah selesai. Kita coba lanjut ya ke eliminasi dividen. Nah, untuk dividen kalian harus cari tahu dulu nih berapa sih dividen yang dibagiin pada tahun 2022. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih ada dividen declare tahun 2022 milik SpongeBob sama Squidward. Angka yang kita pakai adalah angka dividen yang dibagiin oleh Squidward ya, karena kita kan menerima uang dividen itu dari subsidiary. Nah, maka kita harus cari tahu dulu nih, karena dividen di tahun 2022 ini masih dalam bentuk kalimat. Oke, kalau di sini dia bilang dividen yang dibagikan itu 25% lebih tinggi daripada tahun 2021. Maka teman-teman bisa cari ya. Untuk mencari dividennya ini adalah berarti 100.000 ya, tahun yang 2021-nya ini dividennya teman-teman kali sama 125%. Oke. Baru kita kali dengan persentase ownership-nya senilai 80%. Maka jurnal di sini adalah dividend income pada dividend declare. Angkanya kayak tadi ya teman-teman, saya udah kasih tahu 100.000 dikali dengan 125%, lalu kita kali dengan ownership-nya. Nah, ownership-nya senilai 80%. Oke, seperti ini ya jurnal untuk yang dividen. Oke, kita bisa lanjut coba ya untuk yang jurnal eliminasi berikutnya. Kita akan coba eliminasi investment in S beserta dengan equity accounts miliknya si subsidiary. Oke, tapi untuk mengisi jurnal yang ini ya, kita perlu mengisi CAD schedule terlebih dahulu ya, karena kita butuh angka-angkanya dari CAD schedule ini. Saya coba lengkapin dulu ya informasi di tabelnya. Ada parent senilai 80%, ada NCI-nya berarti sisanya sebesar 20, dan totalnya 100%. Oke, ini saya coba buka ya teman-teman tulisannya. Yang pertama ada purchase price dan implied value. Nah, di sini coba kita cari tahu dulu ya, berapa sih sumber daya yang dikeluarkan oleh parent untuk melakukan proses akuisisi ini. Nah, kita bisa dapetin informasinya dari mana teman-teman? Dari kalimat yang ada di awal soal ini. Nah, coba kita baca pelan-pelan ya. Di sini kan dibilang nih, SpongeBob Co mengakuisisi 220.000 lembar saham yang beredar milik Squidward Co dengan menerbitkan saham biasa yang memiliki harga pasar $24 dan juga parnya $15 sebanyak 110.000 lembar. Oke, berarti sekarang kita tahu ya, yang pertama digunakan adalah common stock. Nah, common stock beserta dengan OCC. Karena tadi kita lihat ya, timbul selisih nih antara harga pasar dan juga par value-nya. Berarti untuk common stock kita cari dengan cara 110.000 dikali dengan 15. Oke. Nah, terus OCC-nya kita cari gimana? Berarti kita selisihkan antara $24 dengan $15 ya. Baru teman-teman kali sama 110.000 lembar kayak gitu.
Nah, apakah cukup sampai di situ? Enggak ya teman-teman. Karena di sini dibilang SpongeBob juga mengeluarkan sejumlah uang sebesar 2.500.000. Oke, maka kita tulis ya, ada cash yang dikeluarkan. Berarti sekarang implied offering price-nya berapa? Teman-teman tinggal jumlahin aja semuanya. Ketemulah 5.140.000. Nah, ini kita bisa catat nih di sisi sebelah parent purchase price-nya. Oke, kita coba lanjutin ya. Untuk mengisi yang total, berarti yang 5.100.000 ini kita bisa bagi dengan 80%, dan kolom NCI-nya kita isi dengan selisihnya. Seperti ini. Oke, hal berikutnya, sekarang coba kita catat satu persatu ya, book value yang dimiliki oleh si subsidiary pada saat akuisisi. Nah, teman-teman bisa temukan informasinya masih di paragraf yang sama nih, di struktur modal yang dimiliki oleh Squidward Co. Di sini ada preferred stock, ada common stock, OCC, return earnings, dan juga treasury stock. Nah, teman-teman, kalau kalian menemukan ada informasi tentang preferred stock ini, kalian tidak perlu menghitungnya ke dalam perhitungan CAD schedule. Ya, kita bisa blacklist dia dari soal ini teman-teman ya, karena kita tidak membutuhkan informasi preferred stock ini. Yang boleh diakui dari sisi equity subsidiary hanyalah common stock, OCC, return earnings, sampai dengan treasury. Ya, untuk yang preferred stocknya nggak boleh kayak gitu. Maka kalau misalnya saya tulis satu persatu di sini ya, ada common stock, OCC, return earnings, sampai treasury. Angkanya teman-teman tinggal salin aja nih. Ada 3 juta, lalu 500.000, lalu return earnings awal akuisisi diketahui 1.500.000, dan yang terakhir ada treasury stock. Nah, untuk yang treasury stock jangan sampai lupa nih, dia akan merupakan kontra akun dari equity, maka kalian wajib beri tanda minus. Nah, kayak gini. Kalau udah, coba kita hitung nih total book value-nya sekarang berapa. Oke, nilai book value-nya adalah 4.800.000. Sekarang coba kita cari tahu nih berapa difference yang timbul dengan cara menselisihkan ya implied value dengan total book value. Ketemulah difference-nya 1.550.000. Oke. Nah, dari angka difference yang muncul ini, sekarang coba kita alokasiin satu persatu. Ya, alokasinya kemana? Nah, teman-teman lihat nih, ada informasi di tabel aset-aset milik Squidward Co. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat nih, fair value-nya ini ternyata tidak sama dengan si book value-nya. Ada land di sini mengalami understated, building-nya overstated, mesin juga sama, overstated, dan juga inventory-nya understated. Nah, kalau dia understated, maka kan si book value-nya ini dalam kata lain memiliki nilai yang lebih rendah daripada fair value. Nah, kalau kalian menemukan informasi tentang understated, maka tugas kalian harus menaikkan nilai dari aset tersebut. Nah, supaya nilainya nanti bakal sama dengan fair value-nya. Tapi kalau yang overstated, maka kebalikannya. Nilai si book value-nya ini ketinggian, teman-teman. Kalian harus kurangin sekarang tugasnya nih. Ya, jadi tugas kalian untuk overstated adalah mengurangi nilai dari aset tersebut. Oke. Nah, coba kita bahas untuk yang land terlebih dahulu. Kalau land, kan dia mengalami under value. Kalau under value, maka sekarang tugas kita adalah menaikkan nilai dari land tersebut. Caranya gimana? Kita akan menggunakan saldo dari difference. Berarti sekarang difference-nya kita kurangin ya teman-teman. Caranya berarti 750.000 book value dari land ini kita kali sama 15%. Nah, kayak gitu ya untuk yang land. Lalu next ada building. Nah, kalau yang building di sini keterangannya adalah overstated.
Maka sekarang teman-teman harus turunin nilai dari buildingnya. Kalau teman-teman mau turunin nilai dari buildingnya, maka akan menambah nilai dari difference-nya. Dan sekarang teman-teman harus isi dengan cara 600.000 dikali dengan 10%. Nah, kayak gini. Lalu berikutnya ada machine yang keterangannya adalah overstated juga. Maka caranya sama seperti yang building. Teman-teman langsung aja kaliin ya, 135.000 dikali dengan 20%. Dan yang terakhir ada inventory. Nah, inventory kan nilainya under value. Maka sekarang kalian harus mengambil saldo dari difference lagi untuk meningkatkan nilai dari inventory-nya. Caranya berarti 75.000 kita kali dengan 25%. Oh sorry, minusnya ketinggalan. Nah, oke, seperti ini. Kalau udah, coba kita cari nih, apakah masih ada balance yang tersisa. Nah, ternyata masih ada nih ya, balance yang tersisa senilai 1.500.000. Nah, semuanya yang 1.500.000 ini sekarang kita tinggal alokasiin kepada goodwill ya, seluruhnya. Berarti kita langsung aja nih kasih negatif 1.500.000. Dan sekarang balance-nya menjadi 0. Nah, sudah selesai kita alokasiin seluruhnya. Oke. Sampai sini kita sudah selesai membuat CAD schedule. Sekarang coba kita bikin ya jurnal eliminasi investment in S-nya. Oke. Nah, hal yang pertama, coba kita eliminasiin dulu ya akun-akun equity miliknya si subsidiary yang ada common stock sampai dengan treasury stock. Oke. Kita coba eliminasi ya, common stock, other contributed capital, lalu ada return earnings. Nah, untuk yang return earnings, teman-teman jangan sampai salah ya. Kita kan dimintanya adalah membuat jurnal untuk tahun 2022. Maka angka RE-nya yang sekarang harus teman-teman pakai adalah awal tahun 2022 juga. Ya, jangan ikutin angka RE yang ada di CAD schedule karena udah beda tahun kayak gitu. Lalu habis RE ada apa lagi? Ada difference. Nah, untuk yang debit sudah habis ya. Kita coba lanjut ke yang sisi sebelah kredit. Ada treasury stock. Lalu ada investment in S. Senilai 80% ya. Lalu ada NCI senilai 20%. Nah, seperti ini. Lalu coba kita pindahin ya teman-teman angkanya dari CAD schedule ke jurnal. Common stocknya ada 3 juta, OCC-nya ada 500.000. Lalu untuk return earnings, ini teman-teman harus update dulu nih angkanya. Nggak bisa langsung pakai dari CAD schedule. So, kita harus keep yang return earnings-nya. Kita coba lanjut ke difference-nya terlebih dahulu. 1.500.000. Lalu ada treasury stock senilai 125.000. Oke. Informasinya udah cukup nih sampai di sini. Sisanya kita harus hitung manual terlebih dahulu nih untuk yang return earnings, investment in S, dan juga NCI. Oke. Nah, untuk yang RE sebenarnya caranya mirip seperti yang tadi di awal ya, journal reciprocity. Saya hanya coba mengulang lagi ya caranya seperti apa. Nah, teman-teman harus update nih angka return earnings dari yang CAD schedule ini 1.500.000. Kalian harus update dengan pembagian net income dari Squidward Co. Nah, Squidward Co kan ini dikatakan memiliki net income senilai 845.000 di tahun 2021. Oke, teman-teman gunakan angka yang di sini. Ya, kita tambah dengan 845. Lalu berikutnya, kalian kurangkan dengan dividen senilai 100.000.
Nah, baru ketemu nih nilai retained earnings pada awal tahun 2022. Oke. Lalu berikutnya kita cari investment in S dan NCI ya. Ini kita hitung aja secara manual dengan cara total yang di sebelah debit nih kita kurangkan dengan total yang ada di sebelah kredit, baru teman-teman kali dengan 80%. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini untuk jurnal yang eliminasi investment in S. Oke. Nah, hal berikutnya yang bisa kita eliminasi adalah sekarang coba kita eliminasi akun difference between implied value dan book value ini, teman-teman ya. Nah, oke. Untuk mengeliminasi difference ini, teman-teman butuh informasi atas alokasi dari difference tersebut nih, yang udah sempat kita bikin juga di CAD schedule. Nah, angkanya kita pakai dari yang under value of land sampai dengan ke goodwill. Nah, ini semua harus kita gunakan. Ya, kita alokasiin ke aset-aset ini. Yang pertama, untuk land. Untuk land kan tadi dia bilang ya, bahwa informasinya adalah under value nih. Ya. Nah, karena land ini under value, maka sekarang tugas teman-teman adalah harus menambah nilai dari land tersebut supaya sama dengan fair value. Lalu under value berikutnya ada yang inventory. Nah, teman-teman tulis inventory di sisi debitnya. Lalu berikutnya kita juga mencatat adanya goodwill sekarang senilai 1.500.000. Oke, kita catat goodwill di debit. Berikutnya, kalau saya lihat dari sisi sebelah debit udah nggak ada lagi ya. Kita bisa pindah ke sisi sebelah kredit. Nah, di sini teman-teman catat nih seluruh keterangan yang ada over value-nya. Ya. Kan tadi nilai building sama mesinnya itu katanya terlalu tinggi nih. Nah, di book value building sama mesin ini terlalu over. Nah, maka tugas teman-teman sekarang adalah menurunkan nilai dari building sama mesinnya. Kalau mau diturunin, berarti building sama mesinnya kita sekarang letakkan di sebelah kredit. Nah, building dan mesin. Dan jangan lupa, akun terakhir yang harus kita eliminasi adalah akun difference-nya. Nah, kayak begitu. Angkanya sekarang kita salin teman-teman. Angkanya dari CAD schedule. Untuk yang land berarti ada 112.000, lalu inventory ada 18.000, goodwill-nya ada 1.500.000, lalu building-nya ada 60.000, mesinnya ada 27.000, dan yang terakhir ada difference 1.500.000. Nah, seperti ini. Oke, jurnal yang eliminasi difference sudah selesai seluruhnya, teman-teman. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita harus adjust nih, teman-teman. Ya, adjust untuk aset-aset yang telah kita berikan alokasi sebelumnya di sini, tapi khusus untuk yang aset yang sifatnya itu adalah depreciable asset ataupun amortizable asset beserta dengan inventory, teman-teman. Nah, ini harus kita adjust sekarang. Ya, kita lakukan penyesuaian beban depresiasi setiap periodenya. Kenapa seperti itu? Karena saya ingatkan lagi ya, teman-teman, bahwa dengan kita memberikan alokasi nilai aset tersebut ya, baik nilainya naik nih seperti land, inventory, ya, ataupun nilainya turun seperti building dan machine, maka ini akan mempengaruhi angka aset-aset tersebut di laporan keuangan konsolidasian. Ya, misalnya tadi nih land-nya itu nilainya 1 juta, teman-teman. Ya, di laporan keuangan awal gitu ya, miliknya si subsidiary. Land-nya 1 juta, tapi pas dibuat laporan keuangan konsolidasian, sekarang angka land-nya kita beri kenaikan nilai. Ya, senilai 112.000 nih, teman-teman.
maka angka lainnya nggak jadi 1 juta lagi, melainkan bertambah jadi 1.112.000 gitu. Sama nih halnya untuk yang building sama mesin. Kalau yang tadi misalnya buildingnya nilai 1 juta, terus teman-teman kurangin nilainya 60.000, maka kan sekarang di laporan keuangan konsolidasian nilai buildingnya itu menjadi 940.000. Nah, maka dari itu beban depresiasinya sebenarnya malah harus lebih kecil, karena kan nilai building kita turunin teman-teman. So beban depresiasinya juga harus kita adjust gitu. Oke. Nah, yang pertama coba kita sesuaikan ya untuk inventory terlebih dahulu. Baru berikutnya kita lakukan penyesuaian terhadap building dan juga mesin ya secara berturut-turut. Oke, yang pertama coba kita adjust inventory-nya. Nah, untuk adjust inventory, teman-teman butuh informasi di sini, di informasi tambahan. Di sini dikatakan bahwa inventory itu terjual pada tahun 2022 dan 2023 dengan perbandingan 2:1. Oke, maka sekarang teman-teman harus mencatat di tahun 2022 terlebih dahulu ya. Nah, kebetulan di tahun 2022 kita sedang mencatat sekarang ini ya. Nah, maka dari itu kita boleh melakukan penyesuaian inventory-nya. Nah, untuk melakukan penyesuaian di tahun sekarang, berarti teman-teman boleh mengakui yang namanya expense ataupun COGS ya, kalau dia untuk inventory. Nah, karena kita sedang berada di tahun 2022, maka kita boleh akui cost of goods sold. Dan sekarang nilai inventory-nya, karena sebelumnya kita telah naikkan sebesar 18.000, teman-teman harus turunin di sebelah kredit secara perlahan. Nah, seperti itu. Kenapa kita sekarang harus turunin teman-teman? Karena kalau misalnya kalian ingat ya, di video penjelasan minggu kemarin yang udah saya buat juga di section 4, nilai inventory ini yang sebelumnya udah kita naikin teman-teman, harus kita adjust lagi. Kita turunin secara bertahap dia, supaya nilai kembali kepada nilai book value semula di laporan keuangan tunggal miliknya si subsidiary. Seperti itu. Oke. Untuk penyesuaian yang inventory di tahun 2022, kan dia bilang nih, inventory-nya itu terjual dengan perbandingan 2:1. Berarti untuk porsi yang tahun 2022, kita hanya boleh akui sebesar 2/3 aja teman-teman. Ya, 2/3 dari 18.000 ini. Oke. Ini untuk yang porsi tahun 2022 saat ini. Untuk COGS berarti juga sama ya, sebesar 12.500. Nah, ini untuk yang penyesuaian inventory tahun 2022 sudah selesai. Berikutnya coba kita lakukan penyesuaian nih atas akun buildingnya ya, yang mengalami over value. Oke. Tapi untuk mencari atau memperhitungkan gitu ya, penyesuaian untuk yang depreciable assets kayak building sama mesin ini, teman-teman harus cari tahu dulu nih umur ekonomis yang tersisa sejak tanggal akuisisi. Nah, untuk yang building, coba kita baca dulu ya. Di sini building memiliki masa manfaat 15 tahun sejak tanggal akuisisi tanpa nilai sisa. Oke, berarti untuk yang building ini ya, kita udah dikasih tahu secara langsung nih bahwa umurnya itu hanya tersisa 15 tahun sejak akuisisi. Kita nggak perlu cari tahu lagi teman-teman ya dari tanggal awal dia diperolehnya gitu. Ini udah langsung angka jadi teman-teman, lebih enak kayak gitu. Oke, berikutnya hal yang biasa saya lakukan di sini adalah selain menghitung nilai umur yang tersisa, kita hitung juga teman-teman berapa penyesuaian depresiasi yang harus kita buat setiap periodenya. Oke, untuk yang building ya, untuk yang building karena kita nggak dikasih tahu ya ini menggunakan metode apa, maka kita asumsiin, di sini ada nih metode depresiasinya menggunakan straight line ya. Teman-teman ya, kita dikasih tahu nih metode depresiasi buildingnya menggunakan straight line, maka kita bisa hitung ya berapa penyesuaian yang harus dibuat setiap periodenya, yaitu adalah senilai
60.000 kita bagi dengan 15 tahun, maka ketemu angkanya 4.000. Nah, 4.000 inilah yang akan kita catat setiap tahunnya, teman-teman. Oke. Nah, untuk penjurnalannya, coba kita balik lagi nih ke jurnal yang di atas ya, pada saat mengeliminasi difference. Tadi kan kita catat buildingnya di sebelah kredit. Maka sekarang teman-teman harus adjust dia ya, buildingnya di sebelah debit secara perlahan dari tahun ke tahun. Nah, cuman teman-teman juga harus memperhitungkan ya penyesuaian untuk tahun yang sudah lewat, tahun 2021. Nah, teman-teman wajib buat juga nih untuk yang tahun 2021-nya. Nah, terus untuk akun di sebelah kreditnya, berarti karena kita melakukan penyesuaian untuk tahun 2021 terlebih dahulu, maka teman-teman wajib ya mencatatnya dengan akun beginning return earnings P dan juga NCI. Nah, ini khusus untuk yang penyesuaian tahun yang sudah lewat, teman-teman ya, tahun 2021. Nah, tapi teman-teman juga wajib nih membuat penyesuaian di tahun yang sedang berjalan, tahun 2022. Nah, tapi khusus untuk yang tahun ini, teman-teman boleh akui langsung menjadi expense ya, depreciation expense. Seperti itu. Untuk angkanya juga sama nih kayak tadi caranya ya. Untuk yang building tahun lalu berarti 60.000 kita bagi dengan 15, dan proporsinya untuk beginning return earnings P senilai 80%. Untuk NCI berarti 20% ya, teman-teman. Nah, kayak begitu. Lanjut untuk yang building tahun 2022, cara juga sama, 60.000 kita bagi dengan 15, maka depreciation expense-nya juga kita adjust senilai 4.000 di sebelah kredit. Nah, untuk yang building sudah selesai nih tahun 2022. Kita bisa lanjut ya melakukan penyesuaian untuk mesinnya. Nah, untuk yang over value of mesin, coba kita baca dulu ya informasi tambahannya. Mesin ini dibeli pada tanggal 6 Juli 2019, di mana mesin tersebut diprediksi dapat bekerja selama 5.000 jam lagi sejak tanggal akuisisi. Oke, untuk mesin lagi-lagi kita dikasih tahu nih informasi yang udah jadinya, teman-teman ya. Di sini dibilang bahwa unit activity yang tersisa sejak akuisisi adalah 5.000 jam lagi nih. Nah, maka teman-teman udah enak nih, tinggal langsung menghitung jurnalnya ya. Karena ini metodenya adalah unit of activity. Kita bisa langsung lakukan penjurnalan. Coba kita lihat ke jurnal alokasi nomor 4 ini. Kan tadi kita sebelumnya menurunkan nilai dari mesinnya ya, teman-teman, senilai 27.000. Nah, maka sekarang nilai mesinnya teman-teman harus naikin lagi di sebelah debit. Seperti ini. Nah, lagi-lagi untuk yang tahun 2021 ini harus kalian adjust juga nih, tahun 2021 yang lalu. Berarti untuk akun yang di sebelah kreditnya, kalian harus gunakan beginning return earnings P dan juga NCI, khusus untuk yang prior period. Oke. Lalu berikutnya kita akan lakukan penyesuaian juga untuk mesin di tahun 2022 ini. Nah, untuk yang tahun 2022 teman-teman harus gunakan depreciation expense ya, karena masih bersangkutan tahunnya, di tahun yang berjalan, kayak gitu. Coba kita lihat untuk mesin di tahun 2021 ini sudah terpakai berapa jam, dan untuk tahun 2022 juga sudah terpakai berapa jam ya. Nah, untuk yang 2021 di sini dibilang bahwa mesin tersebut bekerja selama 750 jam. Oke, sekarang coba kita sesuaikan. Berarti mesinnya 27.000, kita bagi dengan 5.000 jam. Terus teman-teman kali dengan 750 jam yang terpakai di tahun 2021.
Oke. Untuk porsinya berarti beginning REP adalah 80% dan NCI-nya sekarang 20%. Nah, seperti ini. Coba kita lanjut untuk yang mesin tahun 2022. Berarti caranya juga sama ya. Mesinnya 27.000, penyesuaian yang di sini 27.000. Kita bagi dengan 5.000 jam. Terus teman-teman kali sama penggunaan di tahun 2022. Di mana di sini dia bilang bahwa mesinnya telah bekerja selama 1.550 jam. Oke. Ini untuk yang jurnal ke-7, ya, over value of machine. Lalu coba kita buat nih ya, jurnal terakhir yang nomor 8 tentang impairment of goodwill. Oke. Nah, untuk yang goodwill, teman-teman harus analisis satu persatu nih. Dari tahun yang 2021, lalu tahun 2022, dan juga tahun 2023. Cuman teman-teman fokus untuk 2 tahun terlebih dahulu. Karena kan sekarang posisinya kita sedang menjurnal di tahun 2022. Oke. Kita mulai dari tahun 2021 terlebih dahulu. Dimana di sini informasinya terdapat fair value dari goodwill senilai 1.123.000 nih. Ya, teman-teman simak yang di sini. Oke. Nilai fair value ini tadi sempat kita catat berapa teman-teman? Untuk goodwill di book value-nya, sorry. Ya. Untuk goodwill dari sisi book value sempat kita catat senilai 1.505.750 nih, yang di jurnal eliminasi difference ini teman-teman ya. Ini book value-nya. Titik-titik lebih, apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Nanti coba kita analisis ya. Book value-nya adalah 1.505.750. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, angka book value-nya ini kan lebih kecil ya teman-teman daripada angka fair value ini kan lebih kecil daripada book value. Maka untuk tahun yang 2021 ini kita wajib melakukan impairment. Nah, kita harus segera mengakui penurunan nilai dari goodwill tersebut. Sebesar berapa? Yaitu adalah sebesar, kita hitung dulu ya di kalkulator. Nah, angkanya sebesar 382.750 untuk tahun yang sudah berlalu. Oke. Coba kita sekalian ya menganalisis di tahun yang 2022 teman-teman, di tahun yang berjalan. Untuk tahun yang 2022 berarti fair value-nya adalah 1.117.000 di sini teman-teman ya. 1117. Oke. Lalu kita lihat nih, kita bandingkan dengan angka book value-nya berapa dia. Nah, untuk angka book value yang tahun 2022, berarti kan sebelumnya kita telah mengakui nih penurunan nilai dari goodwill-nya menjadi 1.123. Maka sekarang angka inilah yang menjadi book value di tahun 2022. Ya. Angkanya sudah yang teradjust teman-teman setelah kita lakukan impairment. Turun dia angka goodwill-nya menjadi 1123 kayak gitu teman-teman. Lalu coba kalian lihat nih, apakah angka fair value-nya ini lebih besar atau lebih kecil daripada book value. Nah, kalau dilihat sih angkanya sekarang masih lebih kecil ya teman-teman, dimana fair value lebih kecil daripada book value senilai 6.000. Nah, maka harus kita lakukan impairment lagi di tahun ini senilai 6.000. Seperti itu. Oke. Sekarang coba kita catat nih ya, untuk yang impairment tahun lalu dan juga impairment di tahun 2022 saat ini. Seperti itu. Oke, untuk yang tahun lalu seperti biasa nih teman-teman ya. Karena sekarang kita posisinya berada di pencatatan tahun 2022. Maka untuk yang impairment di tahun lalu, tahun 2021, teman-teman harus catat
teman-teman nggak boleh catat lagi dia sebagai loss on impairment ya, itu udah nggak boleh. Sekarang kita harus catat dia menjadi beginning retained earnings parent, lalu ada non controlling interest pada goodwill. Nah, seperti ini. Untuk tahun 2021 yang lalu. Nah, tetapi untuk impairment di tahun yang sedang berjalan saat ini, tahun 2022, teman-teman boleh akui sebagai loss on impairment. Nah, seperti itu. Oke, coba kita catat ya untuk yang tahun 2021 terlebih dahulu. Berarti 1505750 kita kurang dengan 1.123.000. Nah, lalu teman-teman kasih proporsi sebesar 80% untuk beginning REP dan NCI sebesar 20%. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir untuk yang goodwill ya, tahun 2022. Berarti teman-teman masih caranya sama seperti di atas ini yang udah kita jabarin. 1.117.000 kita kurang dengan 1.000, balik ya. 1.123.000 teman-teman kurangin dengan 1.117.000. Nah, ketemu deh impairmentnya sebesar 6.000. Oke, untuk jurnal tahun 2022 sudah selesai. Kita coba lanjut ya ke jurnal yang tahun 2023 nya. Nah, coba kita mulai nih dari jurnal reciprocity terlebih dahulu ya. Nah, sekarang karena kita posisinya berada di tahun ketiga akuisisi ya, tahun 2023, maka untuk jurnal reciprocity-nya ini kita harus cari tahu lagi nih berapa nilai retained earning di awal tahun 2023 gitu. Nah, untuk cara mencarinya, coba kita mulai dulu ya dari retained earning di awal periode akuisisi ya tahun 2021. Maka nilai RE-nya untuk yang awal akuisisi masih sama 1.500.000. Nah, tetapi untuk angka retained earnings di awal tahun 2023 teman-teman harus update lagi nih ya. Update lagi dari angka RE tahun 2022 ini senilai 2.200.000 ya. Teman-teman tambahin dengan net income tahun 2022 nih senilai 1.100.000. Lalu teman-teman kurangin sama dividen yang dibagiin di tahun 2022 juga. Nah, seperti itu. Maka ketemu nih angka retained earnings tahun 2023 menjadi 3.220.000. Nah, untuk jurnalnya berarti kita akan catat investment in S pada beginning retained earnings parent. Oke. Berarti 3 juta ini 3.220 kita kurang dengan 1.500.000. Teman-teman kali sama ownership-nya nih yang sampai ketinggalan dikali sama ownership-nya. Oke. Ketemu untuk angka reciprocity-nya sekarang adalah 1.376.000. Nah, inilah angka yang harus kita catat. Lalu berikutnya coba kita lanjut ya mengeliminasi dividen. Untuk dividen berarti teman-teman harus lihat nih ke dividen yang dibagiin di tahun 2023. Nah, angkanya ada di sini ya. Berarti untuk angka dividen tahun 2023 teman-teman harus lihat lagi ya berapa dividen yang dibagiin di tahun 2022, lalu kita tambah dengan 75.000. Oke, untuk akun jurnalnya itu mesti sama aja. Kita akan catat dia dividen income pada dividen declare.
Nah, lalu untuk yang angkanya di sini, maka kita harus olah lagi teman-teman ya. Berarti 100.000 yang di awal ini kita kali dengan 125% supaya ketemu ya angka dividen di tahun 2022. Lalu teman-teman tambah dengan 75.000. Nah, tapi kalian jangan sampai lupa nih. Untuk angka dividen ini kita hanya menerima sebesar ownership saja, yaitu sebesar 80%. Maka wajib kalian kali dengan 80% juga ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti ini untuk yang dividen. Oke. Sekarang coba kita lanjut ya ke jurnal eliminasi investment in S beserta dengan equity accounts miliknya si subsidiary. Untuk akun-akun jurnalnya masih mirip seperti yang tahun kemarin. Kita hanya akan ubah satu angka, yaitu adalah angka return earnings di tahun 2023 nih sekarang ya. Karena posisinya sudah berbeda tahun. Nah, untuk angka-angka yang common stock, OCC, difference, ini saya coba salin dulu ya dari CAD schedule. Nah, common stocknya 3 juta, OCC-nya ada 500.000, difference-nya ada 1.500.000, lalu ada treasury stock sebesar 125.000. Nah, lalu tugas kalian berikutnya adalah mencari angka return earnings di awal tahun 2023. Oke. Nah, caranya gimana teman-teman? Sebenarnya mirip seperti yang di reciprocity ini ya. Cuma saya coba jabarin ulang. Nah, berarti untuk angka yang di sini kalian harus lihat lagi berapa angka return earnings di tahun 2022 awal yang nilainya itu ternyata 2.245.000. Nih. Lalu kalian harus tambahin dengan net income di tahun 2022 yaitu sebesar 1.100.000. Lalu kalian kurangi dengan dividen di tahun 2022 senilai 100.000 dikali dengan 125%. Nih. Ya, maka ketemu nih angka return earnings-nya menjadi 3.220.000. Nah, seperti ini. Oke, sekarang coba kita mengisi untuk angka investment in S beserta dengan NCI. Nah, berarti kita harus hitung secara manual nih sekarang ya, angka investment in S-nya. Caranya kita totalin seluruh angka yang ada di debit, lalu teman-teman kurangin sama angka treasury stock, baru kita kali dengan 80%. Nah, cara yang sama juga berlaku ya untuk mencari NCI. Oke, ketemu nih untuk yang eliminasi investment in S beserta dengan equity accounts-nya. Oke, kita bisa lanjut ke jurnal berikutnya, mengeliminasi difference. Untuk yang eliminasi difference ini, teman-teman sebenarnya masih sama seperti yang tahun kemarin. Cuma saya coba update angka-angkanya dari CAD schedule. Nah, untuk prinsip pengerjaannya, ya, lalu posisi akunnya, ini masih sama persis seperti yang tahun 2022. Tidak ada berbeda sama sekali, ya. Untuk N di sini teman-teman akan berikan kenaikan nilai sebesar 112.000. Lalu inventory juga teman-teman beri kenaikan nilai sebesar 18.000. Untuk goodwill juga sama, teman-teman naikin nilainya menjadi 1.500.000. Lalu ada building sebesar 60.000. Terus ada machine sebesar 27.000. Dan yang terakhir ada difference ya, difference teman-teman tinggal eliminasi dari jurnal yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Saya harap kalian masih ngerti ya teman-teman gimana konsep pengalokasiannya. Kalau kita under value, berarti kalian harus naikin nilai dari aset tersebut pada pengeliminasian difference ini. Oke. Kalau sedangkan kalau misalnya kondisinya adalah over value,
maka kalian harus menurunkan nilai dari aset tersebut karena kita catatnya ketinggian ya. Maka sekarang kalian harus menurunkan nilai dari aset tersebut kalau kondisinya adalah over value, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya baru coba kita lakukan penyesuaian atas akun-akun yang sempat kita beri alokasi ini, teman-teman ya. Inventory, building, dan juga mesin. Oke. Nah, untuk yang inventory, coba teman-teman lihat nih di informasi tambahannya. Dibilang bahwa inventory kan terjual pada tahun 2022 dan 2023. Nah, kalian lihat nih, di tahun 2023 masih ada inventory yang kita terjual, teman-teman. Tapi perbandingannya sekarang 1/3. Nah, maka kalian masih harus mengakui jurnal COGS pada inventory untuk tahun 2023 ya. Tetapi untuk yang tahun yang sudah berlalu, tahun 2022, masih harus kalian akui juga, teman-teman ya. Nggak boleh enggak. Maka sekarang kita akan catat akun beginning REP, lalu ada non controlling interest dan inventory untuk tahun 2022 yang lalu. Nah, seperti ini. Untuk yang tahun 2022 yang lalu, teman-teman tinggal copy aja angkanya dari tahun lalu. Lalu kalian bisa proporsiin nih dengan beginning REP beserta dengan NCI-nya ya. Lalu berikutnya kita bisa mencari nih ya penyesuaian untuk inventory di tahun 2023, di mana perbandingannya sekarang adalah 1/3. Nah, 1/3 dari adjustment atas inventory yang sebelumnya kita kasih alokasi nih 18.000. Oke, maka COGS-nya menjadi 6.250 untuk tahun yang berjalan nih, tahun 2023. Oke. Kita bisa lanjut ya ke yang building sekarang. Nah, untuk yang building ya. Untuk yang building di sini, maka teman-teman tugas kalian adalah sekarang mengakui ya penyesuaian beban depresiasi atas building di tahun 2021 dan 2022 yang lalu beserta dengan penyesuaian building untuk tahun 2023 saat ini gitu. Maka kalau misalnya saya berikan jurnal terlebih dahulu, maka jurnal akan sama seperti tahun lalu ya, building pada beginning REP dan juga NCI, tetapi building yang di sini sekarang bertambah, teman-teman, untuk tahun 2022-nya gitu. Nah, lalu berikutnya kalian akan akui penyesuaian beban depresiasinya di tahun 2023 saat ini dengan akun depreciation expense. Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang tahun lalu ya, maka kalian tinggal jumlahin aja nih angka building yang ada di sini. Kalian tinggal jumlahin aja. Lalu kalian proporsiin nih dengan akun beginning REP beserta dengan NCI. Oke. Nah, baru untuk tahun yang 2023 saat ini kalian hitung ulang ya. Berarti buildingnya sebesar 60.000 di sini. Kita bagi dengan umur yang tersisa semenjak akuisisi, yaitu adalah 15 tahun. Maka ketemu penyesuaian buildingnya menjadi 4.000 ya. Sama seperti yang udah kita hitung sebelumnya nih di atas. Lalu berikutnya coba kita lakukan penyesuaian atas over value of machine. Nah, untuk yang mesin, ini konsep pengerjaannya juga sama nih seperti yang building tadi. Dimana sekarang penyesuaian mesinnya untuk yang tahun yang sudah berlalu, ini nambah setahun, teman-teman, untuk yang tahun 2022. Nah, dan sekarang kita harus mencatat ya penyesuaian mesinnya yang sudah digunakan selama tahun 2023.
Nah, seperti ini. Untuk mencatat tahun lalu, ini sama aja seperti yang tadi caranya yang building. Maka teman-teman cukup tambahin nih nilai mesin yang udah kita sesuaikan di tahun 2021 dan tahun 2022. Oke. Lalu berikutnya kita cari nih proporsi untuk beginning REP beserta dengan NCI. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk yang tahun 2023, maka teman-teman butuh nih informasi atas jam yang terpakai selama tahun 2023-nya. Ya, jam mesin yang terpakai. Dimana kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, pada tahun 2023 ini dikatakan bahwa mesinnya terpakai selama 1750 jam. Oke. Berarti caranya di sini menjadi nilai mesinnya 27.000. Teman-teman bagi dengan 5.000 ya, 5.000 jam umur yang tersisa semenjak akuisisi. Lalu kalian kali dengan 1750. Nah, ketemu nih ya penyesuaian mesin di tahun 2023. Lalu coba kita lanjutkan ya ke impairment of goodwill yang terakhir. Nah, untuk mencari impairment of goodwill ini kita masih harus membandingkan ya nilai fair value di tahun 2023 dengan nilai book value di tahun yang berjalan saat itu, yaitu tahun 2023 juga. Oke. Jadi untuk tahun 2023 fair value-nya adalah 1.090.000 nih di sini teman-teman ya. Nah, kita coba kasih warna. Fair value-nya 1.090.000. Lalu kita bandingkan dengan book value senilai 117.000 ya. Kenapa sekarang book value-nya 117.000? Karena sebelumnya telah kita akui impairment teman-teman ya. Penurunan nilai goodwill senilai 6.000 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih dari awal sekali yang nilai goodwill-nya itu kita catat 1.500.000. Ini kan sebelumnya sempat kita lakukan impairment ya. Goodwill-nya kita turunin sebesar 382. Lalu teman-teman di tahun 2022 juga melakukan impairment lagi ya, nilai goodwill-nya diturunin sebesar 6.000. Maka dengan kata lain sekarang nilai book value atas si goodwill-nya menjadi 117.000 US dollar. Nah, seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka angka fair value-nya sekarang masih lebih kecil ya teman-teman daripada book value. Nah, maka sekarang masih terjadi yang namanya impairment. Impairment sebesar berapa? Coba kita hitung pakai kalkulator. 117 kita kurang dengan 1.090.000. Maka impairment yang harus kita akui saat ini menjadi 27.000. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk mencatat yang impairment of goodwill ini, teman-teman masih sama caranya seperti ya mirip-mirip seperti yang building mesin yang tadi gitu ya. Dimana teman-teman harus mengakui ya impairment yang terjadi di tahun lalu beserta dengan impairment yang baru terjadi di tahun 2023 saat ini. Nah, jadi kita masih harus mengakui ini yang prior periodnya teman-teman. Kayak gitu. Nah, baru yang impairment saat ini kita akui sesuai dengan nilai yang baru terjadi 27.000 ini impairmentnya. Oke. Berarti untuk yang impairment goodwill tahun lalu teman-teman tinggal jumlahin aja nih. 6.000 ditambah dengan 382 ya. Lalu teman-teman proporsi ini dengan akun beginning REP dan juga NCI. Nah, baru kalian akui nih impairment goodwill di tahun yang 2023-nya. Nilainya adalah 27.000 ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba kurangin secara rumus saja.
ketemu nih ya untuk yang Journal Impairment of Goodwill yang terakhir akan kita kerjakan ini teman-teman ya, yang sudah kita kerjakan. Oke, kalau dilihat dari atas jurnal cukup banyak ya selama 2 tahun ini. Nah, coba kita lihat nih ke permintaan soal yang terakhir ya. Selain kita membuat jurnal, sekarang kita akan membuat yang namanya perhitungan controlling interest dan juga non-controlling interest in consolidated income, khusus untuk yang tahun 2023 saja. Oke. Pertama-tama, coba kita catat terlebih dahulu nih ya, dari sisi non-controlling interest. Teman-teman bisa mulai dari mencatat net income milik Squidward Co. ya. Net income tahun 2023-nya saja. Di Squidward Co. tahun 2023. Nah, ini harus kita exclude dengan dividen. Kalau ada dividen, teman-teman harus keluarin ya, wajib dikeluarkan. Nah, di sini untuk Squidward Co. ya, net income tahun 2023 di sini dikatakan sebesar 1.250.000. Oke, teman-teman tulis di sini 1.250.000. Lalu berikutnya kita catat adjustment atas net income nih ya. Dimana adjustmentnya ini teman-teman harus catat ya. Apakah selama kita mencatat jurnal eliminasi ini kita ada mengakui beban-beban di tahun berjalan itu dari sisi eliminasian. Nah, kalau kalian lihat ke sini ya. Nah, kalau kalian lihat ke sini nih, kita kan sempat bikin nih penyesuaian atas under value of inventory, lalu ada over value of building, ada over value of machine, sampai dengan impairment of goodwill. Nah, ini semua harus kita adjust lagi nih kepada net income si Squidward Co. Karena kan dari sisi konsolidasian ini angka income-nya jadi berubah ya. Tidak lagi 1.250.000. Maka wajib kita adjust. Oke, yang pertama, coba kita adjust dari sisi COGS dulu nih, yang inventory under value of inventory ya. COGS, tapi teman-teman cukup akui di tahun yang berjalan saja, tahun 2023. Oke. Di sini kan COGS-nya di sebelah debit ya teman-teman. Kita catat dulu ya, COGS. Karena di sini posisinya di sebelah debit, maka kalau misalnya teman-teman lihat dari sisi income, kalau beban kita naikin, maka income-nya bertambah ya, income-nya menjadi berkurang teman-teman ya. Kalau expense naik ya, COGS naik, maka income-nya menjadi berkurang. Nah, maka dari itu di sini kita harus kasih angka negatif ya. Income-nya turun sebesar 6.250. Lalu berikutnya, teman-teman harus adjust lagi, ada yang over value of building nih ya, setelah inventory. Dimana untuk yang over value of building di tahun 2023 ini ya, teman-teman turunin nih beban depresiasinya. Kalau beban depresiasi yang diturunin, maka otomatis akan menambah net income kita. Nah, maka dari itu untuk yang depresiasi dari building ini, teman-teman nggak perlu kasih angka negatif ya, karena income kita akan bertambah gitu. Oke. Lalu yang berikutnya ada depreciation of machine lagi nih ya. Depreciation of machine, dimana kalau di tahun 2023 ini kita catat depreciation expense-nya di sebelah kredit. Nah, dengan begitu kalau dari sisi net income atau income gitu ya, income-nya akan bertambah nih untuk yang Squidward Co. Oke. Dengan berturunnya expense, maka income kita akan naik. Dan yang terakhir, ada impairment of goodwill. Nah, di mana di impairment of goodwill ini, kalau teman-teman lihat di tahun 2023, kita mencatat adanya kenaikan loss on impairment. Nah, dengan kita mencatat loss di sisi debit, maka otomatis akan mengurangi income kita. Gitu.
maka wajib kita beli tanda negatif nih di sini. Minus 27.000. Oke. Berarti sudah semua ya, kita catat penyesuaian terhadap net income-nya. Inventory sudah, building sudah, mesin dan juga goodwill-nya sudah. Maka sekarang coba kita hitung totalnya berapa. Oke. Nah, kalau nggak saya kasih samanya. Nah, coba teman-teman lihat nih. Setelah kita berikan adjustment ya atas beban-beban yang telah kita sesuaikan sebelumnya, sekarang income milik Squidward Co menjadi 1.230.000. Nah, income inilah baru yang boleh kita distribusikan kepada parent maupun NCI ya. Kalau untuk parent kita akui sebesar 80% dan NCI kita akui sebesar 20%. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita kerjain nih untuk yang controlling interest tahun 2023. Oke. Nah, teman-teman bisa catat terlebih dahulu angka net income dari SpongeBob Co ya untuk tahun 2023. SpongeBob Co. Nah, lagi-lagi teman-teman jangan sampai kelupaan nih ya, bahwa angka income-nya ini harus kita exclude dari dividennya ya. Kalau misalnya ada penerimaan dividen dari si Squidward, harus kita kurangin. Nah, kalau teman-teman lihat ya, si SpongeBob Co kan punya net income sebesar 2 juta nih. Nah, angka 2 jutanya ini harus kita kurangin dulu sama dividen yang sempat kita terima dari si subsidiary. Maka angka 2 jutanya ini kita kurang dengan dividen yang sebelumnya kita terima nih, senilai 160.000 gitu. Jadi wajib kita kurangin. Jadi anggapan lagi nih teman-teman, angka net income yang di sini yang di tabel 2 juta ini sudah termasuk sama dividen dari si Squidward. Maka sekarang wajib kita kurangin kembali ya, net income dikurang dividen yang 160.000. Oke, angkanya menjadi 1.840.000. Nah, berikutnya kita catat nih income from subsidiary, dimana angkanya sebesar yang income yang didistribusikan kepada parent nih, sebesar 984.000. Dan terakhir kita bisa hitung berapa controlling interest-nya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, untuk pembahasan soal problem 4-nya sudah selesai sampai di sini. Oke. Kurang lebih seperti inilah yang akan kalian kerjakan nanti di ujian terkait dengan materi allocation and depreciation of difference. Oke. Kalau kalian masih ada yang bingung, silakan di replay videonya atau kalau mau ditanyain ke saya juga boleh ya via chat line. Oke. Untuk video recording hari ini cukup sekian. Thank you buat yang sudah menyimak. Kita ketemu lagi di minggu depan. Oke.